Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari merupakan seorang ulama Banjar yang dikenal masyarakat Kalimantan Selatan sebagai seorang wali Allah. Dalam riwayat hidupnya diceritakan, Tuan Guru Zainal Ilmi memiliki keistimewaan yang diyakini sebuah karomah, salah satunya pernah memadamkan kebakaran dengan hanya menyiramkan air ke jalan di depan rumah. Tuan Guru Zainal Ilmi Al-Banjari, seorang ulama besar asal desa Dalam Pagar, Kota Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dia dilahirkan pada Jumat malam sekitar pukul 4.30 WITA, 7 Rabiul Awal 1304 Hijriah di desa Dalam Pagar, Kota Martapura Timur. Ulama Banjar ini merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau juga dikenal Datuk Kelampayan. Ayahnya bernama Haji Abdus Samad bin Haji Muhammad Said Wali, keturunan keempat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau lebih dikenal dengan nama Datuk Kelampayan, sedangkan ibunya bernama Hajah Komariah. Dalam satu riwayat, Tuan Guru Zainal Ilmi adalah khalifah dari Mufti Indragiri Riau, Syekh Abdurrahman Siddiq atau juga dikenal dengan sebutan Datu Sapat. Ketika Syekh Abdurrahman Siddiq hendak pergi ke Tembilahan Riau, dia sempat ditanya seseorang di desa Dalam Pagar, siapa pengganti guru di kampung ini kalau guru berangkat nanti. Syekh Abdurrahman Siddiq menjawab, Anang Ilmi penggantiku, sambil menepuk bahu Tuan Guru Zainal Ilmi. Ketika itu, Tuan Guru Zainal Ilmi langsung terkejut dan tertunduk. Nah, sejak itulah Tuan Guru Zainal Ilmi tidak pernah menengadahkan wajahnya, melainkan selalu menunduk. Tuan Guru Zainal Ilmi memiliki perawakan gemuk dan tidak terlalu tinggi. Dia sangat dihormati karena memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Suka menyantuni fakir miskin dan janda-janda tua. Diceritakan bahwa beliau membagikan santunan ketika malam tiba secara sembunyi-sembunyi. Konon dalam kisah lain disebutkan tentang karomah Tuan Guru Zainal Ilmi. Satu ketika Tuan Guru Zainal Ilmi sedang mengajar murid-murid di kediamannya, di tengah-tengah pengajian beliau berkata, kita berhenti sebentar. Kemudian dia masuk ke dalam kamar, melepas pakaian luar kemudian bergegas mengambil 2 timba dan pergi ke sungai di depan kediamannya. Timba itu diisi air dan disiram ke jalan raya, satu ke sebelah kanan dan satu ke sebelah kiri. Setelah melakukan hal itu, Tuan Guru Zainal Ilmi kembali ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Ibunya yang keheranan dengan tingkah laku sang anak pun bertanya, mengapa kamu siramkan air itu ke jalanan, sedangkan kamu susah payah mengambilnya dari sungai, lebih bermanfaat air itu mengisi tempat air yang kosong. Tuan Guru Zainal Ilmi menjawab, kita menolong orang yang kesusahan, Bu. Ada orang yang sedang kebakaran. Apakah kebakaran terjadi di tengah jalan? Tanya ibunya beberapa kali. Berselang 3 hari, datanglah orang berkunjung kepada Tuan Guru Zainal Ilmi dengan ungkapan yang mengagetkan. Guru, kami sangat berterima kasih kepada Guru. Di kampung kami terjadi kebakaran dan membawa korban beberapa rumah penduduk, kemudian saya bertawasul dengan meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu, saya lihat guru datang memberikan pertolongan dengan membawakan 2 buah timba dan menyiramkan air ke api, sehingga padam seketika. Inilah keperluan saya ziarah ke sini, sekadar menyampaikan ucapan terima kasih atas pertolongan guru kepada kami di kampung Sungai Salai Margasari Rantau Tapin, tuturnya. Di antara karomahnya yang lain ialah, pada suatu hari, ada seorang petani yang memiliki kebun durian, dan kebunnya itu masih belum pernah menghasilkan buahnya. Dan petani desa itu rupanya mempunyai niat atau hajat, jika kebun duriannya tersebut menghasilkan buah maka akan diberikan atau dihadiahkan kepada Tuan Guru Zainal Ilmi. Ternyata pada tahun itu saat musimnya kebun itu hanya menghasilkan 3 buah durian saja, maka diberikanlah ketiga buah itu kepada Tuan Guru Zainal Ilmi. Namun petani desa tadi tidak ada kesempatan untuk memberikannya secara langsung hadiah buah durian yang telah diniatkannya, maka terpaksa ia menitipkan pada tetangganya yang kebetulan hendak bersilaturahmi kepada Tuan Guru Zainal Ilmi. Dalam perjalanan orang yang diamanahi tadi rupanya tergoda mencicipi buah durian tersebut. Tanpa berpikir panjang maka dibelahnya 1 buah diantaranya lalu dimakannya.
Sesampainya di pasar Martapura, ia pun membeli sebuah durian untuk mengganti durian yang dimakannya. Tak beberapa lama di perjalanan, akhirnya sampailah ia ke tempat Tuan Guru Zainal Ilmi dan ia langsung menyerahkan ketiga buah durian tersebut. Lalu Tuan Guru Zainal Ilmi mengambil salah satu di antaranya, kemudian dibelah dan disuguhkannya kepada tamu yang membawa durian tadi. Saat menyuguhkan buah durian tersebut sambil tersenyum, beliau berkata, "Bagaimana rasanya dengan durian yang kamu belah dan makan di perjalanan tadi? Manis yang mana dengan yang ada ini?" Tamu tersebut tersentak dan terdiam, karena hal yang dilakukannya di perjalanan tadi diketahui oleh Tuan Guru Zainal Ilmi. Sekitar tahun 1956 di Kalimantan sedang berkecamuk gangguan keamanan yang dilancarkan oleh KRYT, yaitu Kesatuan Rakyat yang tertindas di bawah komando Ibnu Hajar. Dengan alasan kekecewaan, gerombolan pasukan Ibnu Hajar pada masa itu telah melakukan tindak kekerasan yang ditujukan kepada rakyat yang sebenarnya tidak bersalah. Maka dari hal tersebut Tuan Guru Zainal Ilmi mendapat kepercayaan diangkat oleh pemerintah menjadi penasehat Badan Pemulihan Keamanan Daerah Kabupaten Banjar. Pada masa itu daerah ini mempunyai wilayah meliputi daerah Tanah Laut dan Barito Kuala yang sekarang sudah menjadi daerah otonom berdiri sendiri. Badan Pemulihan Keamanan pada hari Jumat mengadakan penerangan tempat yang dianggap perlu, dan dalam penerangan tersebut Tuan Guru Zainal Ilmi selaku penasehat Badan Keamanan sekaligus ulama ikut serta memberikan wejangan berupa seruan dan nasihat kepada anggota gerombolan yang telah tersalah. Menjelang wafatnya Tuan Guru Zainal Ilmi banyak didapati keganjilan terhadap dirinya, namun tidak dimengerti oleh yang lainnya. Seperti pada waktu beliau hendak pergi ke Karangintan dalam rangka berceramah, ia menyuruh seseorang untuk pergi ke rumah orang tua istrinya, karena pada waktu itu istrinya menginap di rumah orang tuanya dan berpesan kepada sang istri, "Lakasi bulik keina kada sawat." Hal ini tentunya tidak dimengerti siapapun maksud isi perkataan tersebut. Selain itu pula, sebelum beliau berangkat ke Karangintan, beliau berkata pula, nanti banyak orang, demikianlah perkataan itu. Lalu berangkatlah beliau ke Karangintan. Setibanya di Karangintan, maka dalam acara tersebut beliaulah yang membaca doa, yang kemudian lalu beliau mendadak sakit sehingga mengakibatkan wafatnya pada hari Jumat di Karangintan pada tanggal 13 Zulkoidah 1375 Hijriah atau bertepatan tanggal 21 Juni tahun 1956 Masehi.